mengganti Kapolri itu sudah diatur dalam undang-undang kepolisian. Presiden yang berwenang dan Presiden akan mengajukan nama calon Kapolri yang baru kepada DPR dan nanti DPR akan menyetujui dan Presiden akan melantik siapa yang disetujui oleh DPR itu. Bisa saja Presiden mengajukan 1 nama atau 2 nama atau lebih. Dan biasanya itu diputuskan sendiri oleh Presiden. Nggak mungkin nanya saya, itu kewenangan beliau sepenuhnya. Itu adalah pernyataan dari Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Issamahendra soal pergantian Kapolri. Mbak Pungki, saya tanya ya, kenapa selain reformasi komite muncul juga menjadi isu pergantian Kapolri? Ada surat Presiden ke DPR dibantah, kira-kira itu. Apa yang terjadi sebetulnya? Ya, banyak rumor-rumor di sekitar kita. Nah, kalau saya melihatnya sebetulnya terkait dengan pergantian Kapolri, apakah pengangkatan pemberhentian Kapolri, itu kewenangan Kompolnas untuk memberikan saran kepada Presiden. Dan Kompolnas juga belum berbuat apa-apa ya? Selama saat ini saya masih belum mendengar adanya permintaan dari Presiden untuk memberikan saran terkait dengan hal itu. Nah, oleh karena itu Kompolnas masih belum bergerak sebelum diminta oleh Presiden. Tapi kalau misalnya Presiden langsung ke ke DPR, saya rasa itu tidak mungkin karena aturannya memang harus melalui Kompolnas. Oke, baik. Usman, saya tanya, ini kita berbicara soal reformasi, berbicara soal transformasi, berbicara soal akselerasi, berbicara soal koordinasi. Jangan-jangan kita sendiri nggak tahu maknanya itu apa sebenarnya. Kalau yang Anda baca, tuntutan publik 17.8 soal reformasi kepolisian itu apa sih sebenarnya? Batalkan semua kebijakan yang menjadi sebab dari demonstrasi itu. Apa itu? Kebijakan apa? Kebijakan pajak yang naik, kebijakan pemotongan belanja daerah, kebijakan misalnya tunjangan DPR misalnya gitu, undang-undang omnibus, undang-undang TNI, undang-undang KPK, undang-undang hukum pidana yang ketika itu berkali-kali dipersoalkan lewat demonstrasi. Memang besar, tapi itulah masalahnya. Karena pemerintah dan DPR adalah sumber masalahnya. Yang pertama-tama itu pemerintah dan DPR, bukan polisinya. Yang pertama-tama itu kebijakan pemerintah dan DPR yang menyengsarakan masyarakat, yang pro elit daripada pro rakyat. Masyarakat turun ke jalan terpaksa berhadapan dengan polisi, dan polisi terpaksa karena dipaksa mengamankan mereka, mengamankan kebijakan itu. Jadi polisi berhadapan dengan masyarakat akibat dari kebijakan pemerintah dan DPR yang terlalu pro elit daripada pro rakyat gitu. Jadi kalau mau dirubah itu semua, nggak akan ada demonstrasi itu, nggak akan ada gejolak itu. Lihat aja gejolak itu. Terlepas dari Presiden mengatakan ini terorisme, ini makar, ini koruptor, jelas ada kesenjangan sosial ekonomi. Sudah 150.000 buruh yang tercatat di PHK. Sudah 40 juta anak muda yang banyak mengeluh karena sulit mendapatkan pekerjaan. Termasuk lulusan-lulusan perguruan tinggi yang susah mendapatkan pekerjaan. Dan ini bukan hanya di Indonesia, ini di banyak negara. Di Inggris 100.000 orang kehilangan pekerjaan, gejolak terjadi, demonstrasi besar-besaran. Yang terbaru Nepal, Belanda juga mengalami itu, Australia mengalami itu, malah muncul sentimen anti-imigran. Jadi kalau kebijakan-kebijakan ekonomi itu anti kepentingan rakyat, anti petani, anti buruh, anti orang miskin, atau anti kelas pekerja yang 10 tahun terakhir ini mengalami stagnasi dalam pendapatan, sulit mengakses rumah, sulit mengakses misalnya pendidikan lebih tinggi gitu, saya kira kalau itu nggak dirubah, nggak akan ada perubahan. Itu dulu yang dirubah gitu. Reformasi politik dulu yang dirubah. Batalkan dulu kebijakan-kebijakan itu. Baru kemudian polisinya kita reformasi. Pak Susno, tadi ada analisis bukan hanya kepolisian sebetulnya, juga reformasi politik, sosial dan ekonomi. Tapi kalau spesifik kepada kepolisian, kembali lagi, kalau menurut Pak Susno, tadi reformasi perilaku, tapi gimana menjalankan itu? Dan sudah banyak Kapolri kan, sudah banyak kejadian juga yang kemudian pelakunya gitu-gitu ya terus. Ya, karena Polri itu kan main perintah ya, dan main ke suri toladanan. Kalau orang nomor satu ini tidak serius, maka ke bawah ini tidak serius semua. Jadi siapa yang harus direformasi? Kita contoh saja lembaga yang lain. Adalah yang nomor satu ini. Kalau dia perintahkan, Kapolda, saya diberi waktu 3 bulan oleh Presiden, Anda Kapolda, Anda Kabaris-Krim segala macam, saya beri waktu 2 bulan. Bereskan, nggak ada pungutan, pelayanan baik, semua baik-baik. Tidak, saya ganti kamu. Masih banyak yang pingin di situ. It's okay. Nah, timbul pertanyaan, apakah Kapolri sekarang gini? Kalau Kapolri sekarang sudah terbukti bahwa sudah 6 tahun dia kan? 4 tahun. 4 tahun ternyata hasilnya ada tuntutan masyarakat ketidakpuasan. Nah, kalau dinilai berhasil oleh DPR terserah, saya nggak berikan penilaian.
silakan publik menilai. Nanti kalau saya diberikan penilaian seolah-olah saya mau minta ganti Kapolri kan. Ya. Tapi kan sudah 4 tahun diberi kewenangan untuk mereformasi Polri supaya tidak ada ketidakpuasan publik, kalaupun ada persentasenya kecil, tapi faktanya ini. Nah, fakta ya. Tapi kalau misalnya dengan fakta itu DPR masih menilai bagus, Presiden bagus, ya saya juga menilai bagus ya. Apalah kekuatan Susno nggak punya kewenangan apa-apa kok. Saya kan hanya seorang petani di kampung gitu, nggak ada kewenangan. Oke, baik. Nah, jadi berkaca daripada institusi yang sukses mereformasi Telkom, KAI, imigrasi, kemudian Garuda, itu orang nomor 1 yang mereformasi dirinya. Oh, tergantung kepada leadernya ya? Iya, tidak tergantung Kapolseknya, tidak tergantung supir rantis. Nah, dan juga tolong salah satu reformasi jangan sampai lembaga Polri ini dicampuri urusan politik. Urusan politik. Ya, maka pengangkatan Kapolri tidak lagi oleh persetujuan DPR. Tidak ini perlu. kan hak prerogatif Presiden, keluarkan dari kewenangan undang-undang. Oke. Yang berikut, beri kewenangan Kompolnas. yang lebih besar Kompolnas bila perlu sampai mengusulkan untuk dipecat pejabat-pejabat itu. Dan Kompolnas ini jangan hanya 5 orang di mana Jakarta aja, di Kebayoran, kantornya pun di kantor polisi. Ya, menikmati fasilitas polisi. Paling tidak Makanya sering jadi humas polisi. Ya. Ya kan? begitu masuk halaman polisi, siap. Kompolnas harus dikeluarkan Iya. dari kantor kepolisian. Dan- Kompolnas harus dikeluarkan dari pemerintahan. Nggak Dan boleh ada nggak ketua boleh ada Kompolnas pemerintah. dari Oke, makin pemerintah. konkret ya. Ya. Oke, Dan satu lagi, Pak. Oke, silakan. Bukan prajurit, Bayangkara Polri gajinya itu tidak layak untuk hidup di Jakarta, Surabaya, Bandung, di bawah garis kemiskinan. Bayangkara ya? Ya, tidak perlu kita bandingkan dengan gaji DPR ya. Iya, Nah, perlu. kombes di Polda itu aja yang sudah 30 tahun lebih, gajinya paling 12 juta. 12 juta. misalnya. Gajinya? Gajinya. Oke. Apalagi kalau yang balok 1 sudah begitu, misalnya perwira pertama, perwira menengah dipecat lagi karena ngelindas. Oke. Ya, tapi yang Janganlah. paling utama sebenarnya ketika ada penyimpangan adalah penghukuman, pertanggungjawaban penghukuman. Iya. Kalau nggak ada penghukuman akan berat. Bahkan kalau ada penghukuman saja, kalau 1 orang saja dihukum, orang tetap merasa ada yang tidak adil karena polisi terus mengulangi. Hari ini misalnya ada kematian seorang pelajar ditembak, lalu kemudian polisinya diadili. Sepertinya sudah ada keadilan, tapi masyarakat belum puas karena tiba-tiba terjadi lagi di provinsi lain, besoknya terjadi lagi di provinsi lain, besoknya terjadi lagi itu. Jadi Oke. ada problem struktural yang Oke, saya kira baik, problem Mbak sistemik Pungki. yang harus Saya ingin dibenahi. tanya ya, tadi ke Pak Susno lebih eksplisit. Artinya pemilihan Kapolri tidak perlu lewat fit and proper di DPR sebagai bentuk salah satu reform. Gimana Anda? Saya setuju karena ini sebetulnya kan untuk melepaskan polisi dari politik gitu ya. Nah, oleh karena itu sebetulnya polisi memang harus bebas dari politik. Tetapi kemudian ada kesejarahan masa lalu ketika Indonesia pada masa Orde Baru, kemudian situasinya berubah jadi reformasi, DPR ini yang dianggap sebagai mengangkat Kapolda wakil itu dari Kapolri. rakyat. Oke. Sehingga ada fit and proper test. Tapi sebetulnya kalau kita melihat kondisinya, sebetulnya nggak perlu itu. Nggak perlu ya? Untuk fit and proper test dari DPR. Karena ini kan prerogatif presiden seperti Oke, itu. baik. Usman, selain tadi usulan Pak Susno adalah tidak perlu lagi fit and proper test di DPR, Ya. terhadap Kapolri. Kenapa itu menurut Anda tidak perlu lagi sebetulnya? Ya, Pak Susno kan punya argumen itu hak prerogatif. Oke. Dan ketika di fit and proper test mengalami politisasi. Politisasi. Jadi solusinya adalah mencegah politisasi itu. Nah, sekarang Iya. apakah di bawah presiden itu akan tidak ada politisasi? Itu pertanyaan besar juga. Ada. Kalau presidennya misalnya Jokowi, mempolitisasi lagi gitu. Ada tapi lebih kurang ya. Lebih kurang. Oke. Kalau yang ini kan 600 anggota DPR, Ya. taruhlah kita sempitkan Komisi Ya, 3 gitu. oke. Ditambah lagi dengan presiden. Oke. Kalau gitu kan hanya presiden Ya. saja, mungkin presiden Ya. saja. Sejarah memperlihatkan itu ternyata tidak cukup. Tidak cukup. Sejarah sudah dituangkan di dalam berbagai referensi tentang security sector reform, tentang kepolisian, perlu 5 setidaknya pengawasan itu. Ya. Yang pertama adalah internal oversight, pengawasan internal. Irwasum. Sampai dengan Karowasidik misalnya gitu. Kadif Propam juga begitu. Karena kalau nggak ada pengawasan-pengawasan ini, berat ini. Penyimpangan-penyimpangan di lapangan. Tapi ini juga nggak cukup pengawasan internal, harus ada pengawasan eksekutif. Contoh waktu kasus Joshua Huta Barat, yang terlibat Kadif Propam.
Nggak mungkin ini. Apalagi Kadipropam ini punya pengaruh yang besar. Karena hubungan-hubungan ekonomi, hubungan politik banyak dipengaruhi oleh posisi Kadipropam misalnya gitu. Jadi harus ada pengawasan eksekutif dari presiden, dari menterinya. Sejumlah negara memilih menterinya membawahi Kapolri misalnya. Itu bisa juga. Beberapa negara kayak Jepang, komisi kepolisiannya yang membawahi Kapolrinya misalnya. Itu bisa juga. Tapi apakah cukup? Tidak cukup. Harus ada pengawasan legislatif. Pengawasan legislatif itu salah satunya fit and proper test. Jadi ketika seseorang dicalonkan sebagai Kapolri, dia diuji dulu. Kekayaannya bagaimana, visinya seperti apa. Nanti akan ditagih pertanggungjawabannya di kemudian hari. Tapi kalau komisinya juga, komisi 3-nya selalu memuji saja, nggak ada artinya juga pengawasan legislatif. Yang keempat adalah pengawasan lembaga-lembaga publik seperti Kompolnas. Kompolnas ini harus dikeluarkan dari pemerintah, nggak boleh dipimpin oleh Menko Polkam misalnya gitu, nggak boleh berkantor di kepolisian. Makanya Kompolnas sering dikritik sebagai humasnya Mabes Polri misalnya gitu. Jadi apa yang dikatakan salah oleh masyarakat, kata Kompolnas benar. Begitu. Dulu misalnya Kompolnas juga kalau bisa nggak ada anggota polisinya deh, karena kadang-kadang sok tahu gitu. Misalnya dalam kasus Joshua Huta Barat, saya ini mantan polisi, saya tahu itu tembak menembak, padahal bukan. Gitu. Jadi bohongnya itu keterlaluan misalnya gitu. Nah yang terakhir adalah pengawasan publik. Pengawasan publik ini dari mulai lembaga-lembaga yang misalnya kayak LBH melakukan bantuan hukum dalam mendampingi para demonstran yang ditangkap, atau Kontras dan ini harus diperkuat nih. Negara harus mengalokasikan anggaran khusus untuk mereka. Bukan hanya Gubernur DKI yang mendanai LBH, tapi juga seluruh lembaga swadaya masyarakat didanai oleh pemerintah. Kalau kelima ini tidak berfungsi, rakyat pasti turun ke jalan. Oke, baik. Jadi benarkah kepolisian harus melakukan perombakan menyeluruh aspek institusional, operasional hingga kultur agar lebih baik? Kita bahas setelah jeda berikut ini.